Dua orang prajurit yang mendapat perintah Rakuti untuk mengeluarkan Tadah dan membawanya ke istana terlihat kebingungan. Dua prajurit itu secara pribadi tidak bisa menghapus rasa hormatnya kepada Arya Tadah. Dua prajurit itu bahkan tidak tahu apakah yang dikehendaki Rakuti dengan mengeluarkan Mahapatih Tadah dari penjara. Kedua prajurit itu bahkan terpengaruh oleh pertanyaan, benarkah Tadah akan dihukum mati? "Maafkan kami, Mahapatih," jawab salah seorang prajurit. "Kami hanya menjalankan tugas. Kami tidak tahu dengan maksud apa Tuanku Rakuti memerintah kepada kami untuk membawa Mahapatih menghadap kepadanya." Arya Tadah yang tua itu tak bisa menahan tawanya. Ada sesuatu pada kalimat prajurit itu yang membuatnya geli. "Kau sudah memanggil Rakuti itu dengan sebutan tuanku? Apa menurutmu Rakuti itu telah menjadi raja?" pancing Tadah. Dua prajurit itu bingung. "Sudahlah," lanjut Tadah, "bawa aku ke hadapan Rakuti. Aku tidak takut kalau Rakuti akan membunuhku. Salah jika ia mengira aku takut mati." Dengan dikawal dua prajurit bersenjata pedang panjang itu, Arya Tadah berjalan dengan tenang menuju istana. Beberapa prajurit yang melihat Mahapatih Arya Tadah digiring merasa bersalah di hati. Beberapa prajurit itu terpaksa memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat atau pura-pura sibuk melakukan sesuatu. Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, Rawedeng yang mendengar Rakuti memanggil Mahapatih Tadah bergegas menuju bangunan induk istana untuk ikut mengetahui apa yang akan dibicarakan Rakuti dengan Mahapatih Arya Tadah itu. Dengan ramah Rakrian Kuti menerima kehadiran Arya Tadah, Mahapatih Arya Tadah mencuatkan alis, kaget oleh keramahan yang dipamerkan Rakuti. Tetapi justru karena itu Arya Tadah curiga. Rakuti tentu menyembunyikan sesuatu di balik keramahannya. "Silakan duduk, Paman." Rakuti mempersilahkan. Arya Tadah tidak menolak tawaran itu. Arya Tadah menebarkan tatapan matanya ke seluruh ruangan. Ada sepasang hiasan dinding yang terbuat dari gading memanjang, lalu hiasan kulit harimau loreng di dinding bersebelahan. Mahapatih Tadah tersenyum melihat meja batu di sudut ruang itu. Di bawah meja itu, Mahapatih Arya Tadah tahu terdapat sebuah lorong bawah tanah yang tentu telah dimanfaatkan dengan baik oleh Gajah Mada dalam upayanya menyelamatkan Sri Jaya Negara yang di masa muda bernama Kala Gemet. Sekian tahun yang lalu, Arya Tadah yang memiliki gagasan membangun terowongan penyelamatan itu. Arya Tadah pula yang memimpin pembangunannya. Siapa mengira lorong bawah tanah itu terbukti harus dimanfaatkan oleh salah seorang raja Majapahit menyelamatkan diri ketika terjadi pemberontakan. Perhatian Arya Tadah kemudian beralih ke pembaringan. Tilam pembaringan terlihat acak-acakan. Arya Tadah berpikir, Rakuti tentu yang menjadikan tempat tidur itu acak-acakan sambil membayangkan dirinya seorang raja yang tidur dikipasi dengan lar merak, selalu dikelilingi oleh dayang-dayang yang siaga melaksanakan perintahnya dan siap memanjakannya. Perhatian Arya Tadah kemudian tertuju kepada kotoran tumpahan isi perut Rakuti yang diguncang mual. Arya Tadah memandang Rakuti dengan tajam. Begitu besar wibawa yang dimiliki Arya Tadah itu, sehingga untuk beberapa saat lamanya Rakuti harus membuang pandangan ke arah lain.
Apa keperluanmu, Rakuti? Tadah bertanya memecah senyap. Rakuti bangkit dan berjalan mondar-mandir. Rupanya Rakuti kebingungan untuk mengutarakan apa keperluannya. Di sudut ruang, Ratanca yang memperhatikan. Namun Rakuti memang harus berbicara. Paman Tadah, berbicara Rakuti. Sebagaimana Paman Mapatih Aryo telah mengetahui, hari ini aku menyelamatkan Majapahit. Aku menyelamatkan masa depan Majapahit yang suram karena berada di bawah pemerintahan orang yang tidak punya kemampuan membawa Majapahit ke masa depan yang cerah. Itu sebabnya aku terpaksa menggusur Kalagemet dari singgasana. Ada sesungging senyum mencuat di sudut bibir Tadah yang tua itu, meski sulit ditebak apa maknanya. Rangkaian ucapan panjang Rakrian Kuti terhenti oleh senyum itu. Sejenak Rakuti merasa terganggu, tetapi dengan segera Rakuti mengabaikannya. Karena aku berhasil menggusur Srijaya Negara, Rakuti melanjutkan, maka kini akulah yang menjadi raja. Aku berhak menduduki tahta Majapahit, memegang tampuk pemerintahan. Aryo Tadah manggut-manggut. Meskipun demikian, tidak nampak ada perubahan pada raut wajahnya. Aryo Tadah bahkan tersenyum lebar. Sudah? Bertanya Tadah. Rakuti duduk sambil tidak mengalihkan perhatiannya. Setelah kau utarakan semua itu, berbicara Aryo Tadah, apa kau ingin mengetahui bagaimana pendapatku? Rakrian Kuti mengangguk. Tadah pun bangkit. Semua yang hadir memusatkan perhatiannya kepada Aryo Tadah. Rawedeng, Ratanca, Rapangsa, Rabanyak, Rayuyu, dan Rakuti tidak mengalihkan sejengkal pun pandangannya dari wajah Aryo Tadah. Yang perlu aku sampaikan kepadamu, Rakuti, berbicara Aryo Tadah, aku sungguh merasa kecewa dengan perbuatanmu. Seingatku, kehadiranmu di lingkungan keprajuritan Majapahit adalah karena mendiang Ramapati atau Mahapati. Semua tahu siapa Ramapati. Ramapati seorang pejabat yang culas, tukang fitnah, dan menyebar adu domba. Ramapati rupanya mewariskan sifat-sifat itu kepadamu. Semua Winesuka yang hadir di sini adalah hasil binaan mendiang Ramapati. Jadi tidak aneh kalau mereka memiliki sifat culas, licik, dan tidak tahu diri. Tidak seperti manusia lumrah pada umumnya. Jika jantung para Winesuka dibedah, maka akan ditemukan bulu-bulu di sela-selanya. Tenang dan tertata rapi rangkaian ucapan Mahapatih Aryo Tadah, tetapi mampu membuat wajah Rakuti merah padam. Segenap Winesuka lainnya kecuali Ratanca yang tetap tenang, merasa kalau wajahnya berlepotan kotoran. Mereka baru sadar berlepotan kotoran setelah Tadah membelejetinya. Namun Rakuti tidak bermaksud memotong pembicaraan Aryo Tadah. Dibiarkannya Aryo Tadah tetap berbicara. Kenangan yang aku punya atas Ramapati adalah orang yang tegelan. Lanjut Tadah. Ramapati berusaha mencari pengaruh dengan berusaha menempatkan diri menjadi orang terdekat Sri Baginda Jaya Negara. Untuk apa?
yang dilakukannya itu, Ramapati tidak segan-segan memfitnah orang lain, termasuk akulah salah seorang korban fitnah keji yang disebar Ramapati itu. Kini setelah sekian tahun lamanya, apa yang dulu dilakukan Ramapati kelihatannya diwariskan kepada orang-orang hasil binaannya. Mereka yang baru-baru ini diberi gelar Dharma Putra Winasuka oleh Sri Baginda. Winasuka melakukan tindakan makar tanpa rasa malu sama sekali. Keinginanmu menjadi raja kau bungkus dengan sebuah dalih menyelamatkan masa depan Majapahit dari kemandekan. Kemandekan yang mana yang kau maksud, Rakuti? Rakuti benar-benar tidak senang. Rakuti beranjak bangkit, namun dengan isyarat tangannya Aryo Tadah meminta supaya Rakuti tetap duduk di bibir pembaringan itu. Aryo Tadah menyapu seluruh wajah mereka yang hadir. Sejenak pandangan Aryo Tadah justru berhenti di wajah Ratanca yang menyunggingkan sekilas senyum. Ada kesan yang janggal diperoleh Aryo Tadah dari wajah Ratanca yang tetap tenang itu. Kembali Aryo Tadah mengarahkan pandangan matanya kepada Rakrian Kuti. Kembali pada pendapatmu, kau mengira setelah kau berhasil menggusur Tuanku Prabu Jayanegara, maka dengan serta-merta kau menjadi raja? Tadah mencuatkan alisnya. Yang bilang begitu siapa? Tatanan mana yang kau gunakan? Keliru kalau kau mengira dirimu dengan serta-merta menjadi raja. Lihatlah apa kata orang di luar sana yang melihatmu tidak lebih dan tidak kurang dari pimpinan penjarah. Para prajurit yang kau perintahkan memburu Tuanku Jayanegara melakukan tindakan terkutuk dan biadab seperti bukan manusia lagi. Mereka berubah menjadi orang-orang liar dan kaulah pimpinannya. Di mata para kawulo, kau tidak lebih dari pimpinan perampok dan penjara. Jadi, dasar mana yang kau gunakan mengangkat dirimu menjadi raja? Apakah para kawulo akan menerima keberadaanmu sebagai raja? Merah padam wajah Rakuti. Pimpinan Winasuka itu tidak bisa menahan lagi. Wajahnya menebal serasa melebihi tebalnya dinding. Paman Tadah, suara Rakuti bergetar. Kini aku yang memegang kekuasaan. Siapapun melihat bahwa akulah yang kini memegang kekuasaan itu. Kala Gemet tidak lagi berkuasa karena seperti layaknya seorang pengecut, ia lari terbirit-birit meninggalkan istana. Siapapun yang bisa menggunakan akal waras bisa melihat bahwa akulah yang sekarang berkuasa. Artinya dengan kekuasaanku itu aku berhak mengangkat diriku menjadi raja. Karena kekuasaan itu tak seorang pun yang bisa menolak apa yang menjadi kehendakku. Mengenai apa kata para kawulo? Untuk apa aku harus peduli pada mereka? Aryo Tadah manggut-manggut. Aryo Tadah kembali tersenyum. Sebuah pendapat yang menarik, berkata Tadah. Pendapat itu memang layak diucapkan oleh orang yang keblinger, tidak mampu menggunakan isi otaknya dengan benar. Atau jangan-jangan di batok kepalamu tidak ada lagi benda bernama otak itu. Aryo Tadah memandang Rakuti tajam.
Tatapan mata lelaki tua itu memaksa Rakuti gelisah. "Rakuti," ucap Tadah, "adanya raja itu karena ada rakyatnya. Bagaimana kau bisa menjadi raja jika kau tidak mempunyai rakyat? Bagaimana kau bisa memerintah jika tidak ada yang kau perintah? Jadi, bagaimana kau bisa mengabaikan pendapat rakyat?" Akhirnya Rakuti tambah menggigil. "Aku tak peduli dengan suara mereka," jawab Rakuti tangkas. "Sekali lagi aku katakan, Paman, bahwa dengan kekuasaan yang aku miliki, aku bisa membungkam semua mulut yang menolak kehendakku. Aku pun bisa membungkam mulut Paman Tadah. Paman Arya Tadah jangan hanya menyebut mereka yang menolakku, tetapi separuh lebih dari rakyat mendukungku. Aku harus memaksa mereka yang tidak mendukungku. Bila perlu, dengan tombak akan kubungkam mulut-mulut yang tidak bisa menerima kenyataan itu." Arya Tadah harus menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban Rakuti. "Kalau begitu," jawab Tadah tenang, "karena kau memaksa siapapun dengan kekuasaanmu, kau bukan raja. Yang memaksa itu hanyalah perampok. Di mata siapapun, kau yang bukan anak keturunan tuanku Kertarajasa Jayawardhana hanyalah pimpinan perampok." Hening menggerayangi ruangan itu. Rakrian Kuti tidak sanggup lagi bersilat lidah menghadapi Tadah tua, tetapi semua ucapannya mementahkan apapun yang dikatakannya. Napas pimpinan Winesyuka itu kembali tersengal. "Paman Tadah," akhirnya Rakuti merasa tak ada gunanya lagi berbicara. "Jika Paman ingin selamat, maka aku minta Paman bekerja sama dengan aku. Aku hanya meminta besok di alun-alun Paman Arya Tadah menyampaikan kepada para kawulo bahwa Rakutilah yang sekarang yang menjadi Raja Majapahit, menggantikan Jayanegara yang tidak becus apa-apa itu." Mapatih Tadah terpaksa menelan senyum pahitnya. "Aku harus mengumumkan itu?" tanya Tadah. "Ya," jawab Rakuti. Tadah tersenyum sinis. "Kau pikir aku mau melakukan permintaan itu?" lanjut Tadah. "Aku tidak akan melakukan. Selama hidupnya, Arya Tadah tidak akan mau diperintah perampok, apalagi untuk pekerjaan bodoh, mengumumkan pimpinan perampok sebagai raja baru. Jangan mimpi, Rakuti." Rakuti terpaksa menoleh kepada Ratanca, namun Ratanca tersenyum seperti menertawakannya. Rakuti yang dengan sekuat tenaga menahan diri itu memandang wajah Arya Tadah. "Paman," suara Rakuti berubah serak dan bergetar. "Aku pemegang kekuasaan saat ini. Aku bisa berbuat apapun untuk memaksa Paman Tadah memenuhi keinginanku." Arya Tadah malah tertawa mendengar ucapan itu. "Kau mau apa? Kau mengancam akan membunuh Tadah atau bagaimana? Kalau kau mau membunuh Tadah, lakukan saja. Aku akan menghadapi kematian itu dengan tenang, karena aku tidak mati berkhianat." Kandas keinginan Rakuti, Arya Tadah berhati keras melebih kerasnya batu. Rakrian Kuti yang juga mengenal Arya Tadah dengan baik sebenarnya lah sudah membayangkan jawaban itu. Agaknya untuk bisa duduk di atas dampar dengan tenang
masih memerlukan perjalanan waktu yang amat panjang. Ratanca yang duduk tenang dengan permukaan wajah yang juga tenang bangkit dari tempat duduknya. Ratanca berjalan dengan santai, kemudian berdiri di hadapan Arya Tadah. Tadah memperhatikannya. "Paman," Ratanca mengambil alih pembicaraan dari Rakuti. Rakuti membiarkannya. "Izinkan aku mewakili Rakuti untuk berbicara sebuah hal yang sangat penting. Bahwa Rakuti sendiri tidak menduga keadaan akan seperti ini. Tatanan menjadi kacau balau. Para prajurit berbuat di luar kendali. Kami para Winesuka kewalahan mengendalikan mereka. Perang ini menyebabkan jatuhnya korban amat banyak. Akan tetapi, di mana-mana perang memang akan selalu begitu. Perang menimbulkan banyak korban dan penderitaan. Hal yang wajar. Pada saatnya nanti, keadaan itu pasti akan pulih kembali. Supaya keadaan segera pulih, tatanan dan hukum kembali ditegakkan. Kami minta Paman Tadah untuk membantu berbicara kepada rakyat. Sebab suara Paman Tadah sangat didengar oleh para kawulo." Tanca menghentikan rangkaian panjang kalimatnya. Mahapatih Arya Tadah manggut-manggut dan selalu menebar senyum. Ternyata tidak hanya Tadah yang manggut-manggut dan selalu menebar senyum. Rakuti pun ikut manggut-manggut. Melalui tangan kanannya, Tadah memberi isyarat pada Tanca untuk melanjutkan ucapannya. Keadaan kacau ini harus segera diakhiri. Jika Paman berkenan berbicara kepada segenap kawulo Majapahit bahwa pemerintahan Srijaya Negara telah berakhir, Paman minta kepada segenap kawulo Majapahit untuk menerima Rakuti menjadi raja yang baru. Maka ketentraman dan ketertiban akan pulih. Jika Paman bersikukuh menghendaki tetap Jayanegara menjadi raja, berarti Paman tidak melihat kenyataan kala Gemet telah tersingkir. Kami para Winesuka yang sekarang tampil mengambil alih roda pemerintahan. Rakrian Tanca merasa rangkaian kalimatnya sudah usai. Tanca duduk di sebelah Rakuti, Rabanyak, Rawedeng, Rapangsa, dan Rayuyu. Semua beku menyimak pembicaraan ini. "Jadi menurutmu," berkata Tadah, "ketentraman dan ketertiban Majapahit adalah hal yang penting, mendesak dan penting?" Ratanca tak perlu mengangguk. "Aku sependapat denganmu. Pemulihan ketentraman dan ketertiban memang hal yang sangat penting dan mendesak. Yang berbeda bagiku hanya caranya. Caramu, kau menghendaki Arya Tadah menyampaikan woro-woro pengumuman bahwa kisah tentang pemerintahan dari garis keturunan Sri Rajasa Jayawardhana berakhir di sini, dan sekarang dimulai pemerintahan baru, pemerintahan Rakuti. Sayang sekali, lidahku akan kaku jika harus melakukan hal itu. Sebaliknya, aku mempunyai gagasan lain. Aku justru berpendapat kekuasaan Tuanku Jayanegara itu harus dipulihkan. Para petualang yang mengacak-acak ketentraman Majapahit dengan menjarah, merampok, dan memperkosa itu harus diadili, termasuk pimpinannya. Maka ku jamin akan tenang kembali. Bagaimana?" Akhirnya Rakuti benar-benar tidak mampu menahan diri lagi. Bagi Rakuti, mulut Mahapatih Arya Tadah itu terlampau lancip dan culas. Itukah penyebabnya Jayanegara meminta Tadah mendampinginya sebagai orang kedua dalam pemerintahan.
karena lidahnya yang terlalu lentur dan lancip itu. "Paman!" Rakuti nyaris menggigil. "Paman menganggapku pimpinan perampok? Terserah. Namun, apakah paman lupa ada seorang perampok dari Padang Karautan yang mampu mendirikan dan jadi cikal bakal sebuah negara yang besar?" Aryo Tadah tertawa terkekeh. Tadah benar-benar geli. "Kau akan membandingkan dirimu dengan perampok dari Karautan?" Sergah Tadah dengan tertawanya yang terkial. "Kau pikir dirimu siapa, Rakuti? Kau merampok Majapahit dengan berbekal keculasan dan kelicikanmu, mengadu domba semua pasukan yang ada. Kau gunakan cara-cara yang digunakan Ramapati untuk meraih keinginanmu. Kau bermaksud membandingkan dirimu dengan Ken Arok. Ken Arok menggebuk Kediri melalui sebuah perang yang berlangsung secara jantan. Perang antara si kecil Tumapel menggebuk Kediri yang besar. Dan lagi Ken Arok itu siapa? Ken Arok, Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi, itu leluhur Tuanku Jayanegara, bukan leluhurmu." Rakuti tambah menggigil seperti orang yang kedinginan. "Dibanding Ken Arok," lanjut Tadah, "kau tidak ada apa-apanya, Rakuti." "Prajurit!" teriak Rakuti, "jebloskan Tadah kembali ke penjara." Rakuti yang merasa dipermalukan itu benar-benar tidak berani lagi bersilat lidah dengan Aryo Tadah. Aryo Tadah hanya tertawa saat dua orang prajurit memegangi kedua tangannya, kemudian membawanya kembali ke gedung penjara. Semua wajah yang masih hadir di ruangan itu kini memusatkan perhatiannya pada Rakuti. Rakuti ternyata membutuhkan waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Kemarahan menyebabkan napasnya tersengal. "Kalian semua mendengar?" berbicara Rakuti dengan melotot. "Kalian mendengar betapa sombongnya Aryo Tadah? Lelaki tua itu tidak tahu diri, tak sadar kalau dirinya sudah tua dan bau tanah. Mestinya kalau sudah merasa tua itu ngomongnya tidak seperti itu. Bikin marah telinga saja. Dan ini semua karena ketololan kalian yang tak bisa menangkap Jayanegara. Jika Kala Gemet sudah mati, tidak mungkin Tadah akan berani ngomong seperti itu. Hanya untuk sebuah pekerjaan kecil, menangkap Jayanegara saja kalian tak mampu." Rakuti nyaris tak berkedip, matanya tetap melotot. Sesekali Rakuti tak hanya berbicara dengan mulutnya, bahkan tangan kanannya ikut bergerak mengayun menampar udara. "Aku memberikan perintah untuk menangkap Kala Gemet." Rakuti menekan. "Aku memberi perintah kepada kalian untuk menyebar mata-mata, melacak jejak Bayangkara yang membawa Sri Jayanegara. Mengapa yang terjadi malah perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan yang menjauhkan rakyat dariku? Goblok semuanya!" Rayuyu menunduk. Rapangsa akan berbicara, tetapi mulutnya kembali terkunci. Rawedeng dan Rabanyak memilih mengarahkan pandangan matanya ke arah lain. Pada saat yang demikian itulah suasana hening itu mendadak goyak oleh sebuah suara. Suara yang sebenarnya tak menarik perhatian, tetapi mempunyai arti yang besar bagi Rakuti beserta para Winesuka yang lain.
Suara itu adalah suara burung hantu.